Tapi ketika kita bilang, siapakah pelatih domestik Indonesia terbaik saat ini? Jawabannya, silahkan dipikir masing-masing sebagai bahan renungan untuk korelasi. Jika kita punya pelatih-pelatih berkualitas, maka sepak bola kita akan meningkat. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini masih tentang sepak bola Indonesia dan menjelang kick off Liga 1 yang katanya akan kick off tanggal 23 Juli. Artinya hanya tinggal beberapa hari lagi. Jadi saya akan menyoroti sepak bola Indonesia. Kemarin pramusim Piala Presiden sudah berakhir. Finalisnya adalah Arema dengan Borneo. Juaranya Arema FC. Kedua pelatih adalah pelatih asing. Nah, poin saya adalah dari sudut pandang itu saya belum terkesan, belum terpesona dengan racikan strategi dua pelatih asing itu, baik di Arema maupun di Borneo. Sejauh ini di pramusim saya baru cukup impress lah dengan apa yang ditampilkan Thomas Doll, pelatih Persija di pramusim kemarin, terutama ketika uji coba lawan Run FC. Jadi selebihnya masih kita pantau lah. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya yang mau saya ajak teman-teman Gocek Bung Toel untuk berpikir adalah, kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya, siapakah pelatih Indonesia terbaik saat ini? Jawabannya pasti macam-macam. Sesuai selera, tergantung pemahaman, pengetahuan, dan wawasan dari teman-teman Gocek Bung Toel terkait pelatih sepak bola Indonesia terbaik saat ini. Pasti pilihannya bermacam-macam. Walaupun mungkin jawabnya masih harus agak tercenung dulu beberapa saat untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, sambil memikirkan jawaban itu, kenapa saya mau angkat angle, mau angkat sudut pandang tentang pelatih, karena ini penting. Secara teori, sepak bola dimanapun itu akan berkembang, akan progres jika memiliki para pelatih-pelatih yang hebat. Itu kuncinya. Di Indonesia kita punya sekitar 20-an lah pelatih dengan level pro license yang menjadi persyaratan utama untuk menangani klub Liga 1. Tapi poinnya seperti ini. Di 18 klub Liga 1 yang saya lihat musim ini, 12 pelatih asing diisi oleh pelatih asing, 6 diisi oleh pelatih domestik, pelatih lokal. Keenamnya itu adalah yang masih tersisa atau masih ada di level teratas sepak bola negeri ini, Liga 1 adalah Aji Santoso Persebaya, Rahmat Darmawan Run FC, Neil Maizar Dewa United, Widodo Ceputra Bayangkara, Jajang Nurjaman Persikabo kan, lalu Seto Nurdiantoro PSS Sleman. Jadi cuma 6 dari 18 klub Liga 1. Nah, apa sih kaitannya? Ini memang tentang kualitas. Jadi kalau kita bicara tentang sepak bola di negara-negara maju, contoh misalnya, saya singgung dengan komposisi. Jadi ini fakta saja dulu yang saya ungkapkan sebagai dasar untuk berpikir, untuk melihat sepak bola dari sudut pandang kepelatihan. Misalnya kita bicara di Serie A Italia. Serie A Italia klubnya 20. Pelatih lokal, pelatih domestik Italinya, Allenatore-nya itu 14 orang. Begitu juga di La Liga. La Liga itu 20 klub. Yang Primera Liganya, pelatih domestik, pelatih lokalnya 14 pelatih. Entrenadornya 14. Jadi di Italia, di Spanyol, pelatih domestik itu masih jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Begitu juga di Ligue 1. Ligue 1 Prancis itu 20 klub. Nah, pelatihnya itu ada 12. 12 pelatih Prancis. Asli Prancis itu 12 dari 20 klub. Jadi di negara-negara tersebut termasuk Bundesliga. Jadi saya ambil 5 liga top Eropa. Tadi Ligue 1 dari 12. Nah, Bundesliga dari 18 klub itu 11-nya pelatih asal Jerman.
Jadi di keempat negara itu, Serie A Italia, La Liga Spanyol, Ligue 1 Prancis, Bundesliga Jerman, itu pelatih domestiknya yang dalam tanda kutip menjadi tuan rumah di liga terbaik negeri mereka. Tadi saya ulangi kan, Bundesliga 11, Ligue 1 12, lalu di Serie A dan La Liga 14 pelatih domestiknya. Jadi ini menarik. Bahkan kalau kita kasih korelasi sederhana dengan Piala Dunia di 4 pegelaran terakhir, contoh 2006 Italia yang juara, 2010 Spanyol juara, 2014 Jerman juara, 2018 adalah Prancis juara. Secara kebetulan yang menarik, keempat negara ini kan yang tadi saya sebut, Ligue 1 dominan pelatih lokalnya. Spanyol juga dominan pelatih lokalnya di La Liga. Jerman juga sama, dominan pelatihnya di Bundesliga tadi dengan data-data tadi termasuk Italia. Nah, kan berarti ada korelasi. Ketika sebuah negara memiliki jumlah yang banyak pelatih-pelatih top, itu ada kaitannya langsung. Ada korelasi langsung dengan kualitas prestasi dari tim nasionalnya, kan seperti itu. Yang berbeda Inggris. Inggris itu tertolong dengan kehadiran pelatih-pelatih top di English Premier League. English Premier League itu tertolong dengan kehadiran pelatih-pelatih dari Eropa, pelatih-pelatih top yang ada di gerbong depan itu di English Premier League. Jadi tim nasionalnya ketolong. Kualitas-kualitas pemainnya karena terbiasa dilatih oleh pelatih-pelatih top. Tetapi itu saja tidak cukup karena kita lihat pelatih tim nasional Inggris adalah Gareth Southgate belum mengantarkan Inggris jadi juara lagi. Kan terakhir Inggris juara Piala Dunia 66. Piala Dunia belum juara lagi, Eropa nyaris kemarin. Waktu 2020 di final kalah oleh Italia. Jadi masih runner up, masih nyaris. Nah, Gareth Southgate itu tertolong oleh banyaknya pemain-pemain yang berasal dari klub-klub top di Inggris, Big Six di Inggris Premier League, dan itu dilatih oleh pelatih-pelatih top. Tapi kalau kita lihat komposisi pelatih di English Premier League, di Liga Inggris itu dari 20 klub hanya 5 pelatih lokalnya. Bahkan di Big Six, di kelompok 6 besar, kita ambil Manchester City, Pep Guardiola, Spanyol. Liverpool, Jurgen Klopp, Jerman. Chelsea, Thomas Tuchel, Jerman. Tottenham Hotspur, Antonio Conte, Italia. Arsenal, Mikel Arteta, Spanyol. Lalu MU, Erik ten Hag, sekarang kan Belanda. Kemarin Ralf Rangnick, sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer. Jadi di 6 besar Liga Inggris itu bukan pelatih Inggris. Jadi di total 20 klub Inggris hanya 5 pelatih lokalnya. Nah, fakta-fakta ini yang saya mau sodorkan, berarti ada kaitan. Negara yang memiliki pelatih-pelatih atau menjadi tuan rumah di liga terbaik negerinya, itu berarti memiliki sumber pelatih yang secara kualitas banyak pilihannya. Spanyol dengan Pep Guardiola sebagai terdepannya. Ada Jerman, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel banyak. Hansi Flick sekarang, sebelumnya sukses di Bayern Munchen. Bayern Munchen sekarang ada pelatih muda baru yang dianggap prospek kedepannya adalah Julian Nagelsmann. Bayangin. Jadi nggak habis-habisnya mereka menghasilkan pelatih itu. Italia pun dengan walaupun gagal nih di era Roberto Mancini ke Piala Dunia, masih ada Antonio Conte di gerbong depan bersama Allegri, misalnya Maurizio Sarri, itu masih di depan mereka untuk memimpin sepak bola Italia seperti ini. Nah, itulah yang saya sebut kenapa ini menjadi sorotan yang menarik. Siapakah pelatih terbaik Indonesia? Di negara maju kita lihat tren bahwa pelatih lokalnya mendominasi, tapi kita lihat di Asia, itu di Eropa Bung Toel, itu di dunia Bung Toel, nggak apple to apple. Kan biasa begitu tuh, excuse-nya tuh. Dalihnya, alasannya. Padahal kalau kita mencontoh kan harus mencontoh yang terkemuka. Tren yang paling di depan, kan seperti itu. Tapi oke, kita balik ke liga, misalnya kita bicara di ASEAN dulu. Atau kita bicara di Asia yang terbaik. J-League misalnya. J-League itu 18 klub. Pelatih domestik, pelatih lokalnya, asli Jepangnya ada 9. Jadi 50%-nya masih dipegang oleh pelatih lokal. Korean League, Liga Korea, 12 klub yang kasta tertingginya. Pelatih domestik, pelatih Koreanya 11. Jadi mayoritas tuh.
Korea di Korean League, di Liga Korea menjadi mayoritas pelatihnya karena 11. Jadi di negara Asia yang sepak bolanya udah maju seperti Jepang dan Korea, pelatih lokalnya pun banyak yang memegang tim atau memegang klub di kasta tertinggi kompetisi profesionalnya. Nah, beda dengan Asia Tenggara. Kita lihat Asia Tenggara, Thailand itu 16 klub. Pelatih lokalnya 6. Sama dengan Indonesia 6. Hanya konfigurasinya dia 16 klub. Kita 18 klub, 6 pelatih lokal. Thailand Liga Thailand 16 klub, 6 pelatih lokal. Nah, Vietnam yang paling bagus di antara negara Asia Tenggara karena Vietnam League itu 13 klub, kasta tertingginya, level tertingginya, top tiernya itu 10 diisi atau ditangani oleh pelatih lokal, pelatih domestik, pelatih Vietnam. Dari 13 10. Yang menurut saya mirip dengan Indonesia itu adalah Malaysia Super League. Malaysia Super League itu 12 klub. Pelatih lokalnya, pelatih domestiknya, pelatih Malaysianya cuma 4. Jadi kisarannya 30%. Sama seperti Indonesia, dari 18 klub hanya 6 pelatih lokal. 30%. Nah ini kadang dalam perjalanan waktu berubah nanti di paruh musim. Ada pemecatan pelatih, pergantian pelatih. Itu biasanya komposisinya berubah. Nah tahun-tahun sebelumnya saya amati konfigurasinya biasanya liga kita, Liga 1, 10 pelatih asing, 8 pelatih lokal, domestik. Atau 11 pelatih asing, 7 pelatih lokal. Kali ini menurut saya sih di start awal musim ini penurunannya paling turun. 12 pelatih asing, 6 pelatih lokal. Sekali lagi ada 20-an pelatih Indonesia, pelatih domestik dengan sertifikasi pro license. Tapi yang ada di level tertinggi baru 6. So balik ke pertanyaan tadi. Dari perjalanan rentetan pramusim, final Piala Presiden, uji coba dan sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan kesannya. Dan sebentar lagi kick off Liga 1. Maka pertanyaan yang paling menggelitik adalah siapakah pelatih domestik, pelatih Indonesia terbaik saat ini? Jawabannya bisa beragam-ragam, parameternya bisa beragam-ragam, tapi disitulah sebetulnya kita menjadi sangat sulit menyebutkannya. Spanyol mungkin bisa cepat bilang ada pelatih terbaik, Pep Guardiola, Luis Enrique, kan seperti itu kan. Unai Emery di Villarreal. Lalu juga ada Ernesto Valverde dan sebagainya. Jerman juga dia bisa bilang Hansi Flick, dia bisa bilang Jurgen Klopp, bisa bilang Thomas Tuchel dan lain sebagainya. Italia dia akan sebut Antonio Conte, Maurizio Sarri, Allegri dan sebagainya. Tapi ketika kita bilang siapakah pelatih domestik Indonesia terbaik saat ini? Jawabannya silahkan dipikir masing-masing sebagai bahan renungan untuk korelasi. Jika kita punya pelatih-pelatih berkualitas, maka sepak bola kita akan meningkat. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.